Shalom wanita Kristen Gia Condrokusumo yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan wanita Kristen untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Hari ini Tuhan, hari yang luar biasa, kembali kami boleh ada waktu, diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang tuntun bimbing langkah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami pengertian hikmat, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan, yang akan kami baca, supaya firman itu Tuhan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami menghasilkan buah kebenaran yang menyenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami Engkau terus bawa untuk menjadi hidup yang berkenan di hadapan Engkau dan menghasilkan hal-hal yang bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau yang akan berkati setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-95, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oke, kita akan baca bersama-sama, minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini. Mazmur 95 dengan perikop hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Berbahagialah kita yang percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus tanpa kita melihat. Ya, hari ini kita belajar dari Mazmur Daud yang mengajarkan kita untuk kita suka, ya, menjadi umat yang suka menyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, memuji dan menyembah Tuhan terkadang kita persempit, sangat menyempitkan artinya. Memuji dan menyembah Tuhan hanya lewat nyanyian pujian, mazmur, nyanyian syukur kita ketika ada di ibadah gereja, atau ketika kita ada di dalam suatu persekutuan. Nah, tetapi Mazmur Daud ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita menjadi umat-umat yang menyembah Tuhan, menjadi umat yang memiliki kesukaan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak hanya lewat pujian mulut kita, tidak hanya lewat nyanyian yang kita nyanyikan, lakukan untuk menyembah Allah, tetapi Mazmur Daud mengingatkan kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat segenap hidup kita. Ya,
Mazmur Daud mengingatkan kita untuk kita memiliki penyembahan di dalam hidup kita. Penyembahan yang seperti apa? Hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Alasannya hanya satu. Di sini, di ayat yang ketiga, di ayat yang ketujuh dituliskan bahwa Tuhan adalah Allah. Cukup, ya. Alasan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan hidup kita sebagai penyembah Tuhan hanya alasannya cukup hanya Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar. Tuhan adalah Raja. Dan Tuhan adalah Gembala Agung kita yang menuntun, membimbing, memelihara kita sebagai umat dan kawanan dombanya. Kalau kita memuji Tuhan karena berkatnya Tuhan, atau kita memuji Tuhan karena mujizat yang Tuhan berikan, atau kita memuji Tuhan karena kasihnya Tuhan saja, atau hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ketika Tuhan tidak menolong kita, rasa suka untuk memuji Tuhan mungkin akan mulai pudar. Nah, Mazmur Daud mengingatkan kita supaya kita memiliki kesukaan, memiliki gaya hidup sebagai penyembah Tuhan. Alasannya satu, menyembahlah Tuhan tidak hanya lewat nyanyian pujian ketika di ibadah, tetapi di dalam keseharian kita, di dalam segala aktivitas kita, di dalam dimanapun kita berada, menyembahlah Tuhan, memujilah Tuhan lewat hidup kita. Menyembahlah Tuhan lewat pikiran, hati, lewat sikap dan perbuatan kita yang menyembah Tuhan. Ada ketaatan di sana. Nah, Mazmur Daud mengingatkan dan mengajarkan bagaimana untuk kita bisa mengenal Allah sebagai Gembala Agung kita yang layak kita sembah, layak kita agungkan dalam hidup kita. Ya, Mazmur Daud mengatakan, dengarkanlah suaranya. Domba mengenal gembalanya dengan mendengar suaranya. Sekalipun gembalanya tidak terlihat, ketika gembala itu memanggil domba-dombanya, domba-domba ini mengenal suara gembalanya dan tahu dari arah mana dia dipanggil oleh gembalanya. Ada hubungan, ada relasi yang dibangun untuk mengenal Allah sebagai Gembala Agung kita yang layak kita sembah. Dengan dalam keseharian kita, kita perlu mengenal Allah dengan mendengar suaranya. Ada 3 hal yang Mazmur Daud ingatkan kepada kita, yang menghambat kita untuk mengenal Gembala Agung kita, Allah kita yang layak terima pujian dan sembah kita. Untuk kita bisa membangun relasi dengan mendengar suara Tuhan, ada 3 hal yang menghambat. Ya, yang di ayat ke-8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu. Hal yang menghambat kita untuk mendengar Allah, mendengar suara Tuhan, adalah ketika kita memiliki kekerasan hati. Keras hati, bebal, sakarpe dewe, semau-mau saya. Tidak mau mendengar karena memiliki pemikiran yang benar aku. Ya. Mari kita punyai hati yang lemah lembut, memiliki penundukan diri, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Jangan dan jauhkan keras hati, tidak mau mendengar, mengabaikan suara Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Hal yang kedua yang menghambat kita mengenal Tuhan sebagai Gembala
yang memelihara, menuntun hidup kita adalah kita tidak memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, Allah kita yang besar. Di sini dikatakan mencobai, menguji. Mencobai itu mencari bukti supaya percaya. Hal ini menghambat kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal suara Gembala Agung kita. Karena kita tidak percaya. Kalau tidak percaya berarti tidak memiliki keyakinan. Iya sih, apa iya sih? Betul nggak sih? Nah, yang ketiga, hal yang menghambat kita untuk mengenal Tuhan Allah kita, sehingga kita tidak bisa memuji Dia karena kebesaran pribadinya adalah di ayat yang ke-10, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jangan dan jauhkan, jangan punyai dan jauhkan sesat hati dari hidup kita. Hati yang tidak lurus, hati yang tidak murni untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Hati yang cenderung berbelok ke kanan ke kiri. Hati yang tidak setia dan tidak mengenal jalan Tuhan, berarti hati yang tidak mau taat melakukan perintah Tuhan. Mari kaum wanita, kita belajar dari Mazmur Daud ini untuk menjadi penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan dengan benar. Tidak hanya lewat pujian nyanyian kita saja, tidak cukup dengan pujian nyanyian syukur kita saja, bahkan cukup nyanyinya di gereja saja, enggak. Tetapi Tuhan mau, dan Mazmur Daud mengingatkan, memujilah Allah karena Dia Allah yang besar, karena Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah Gembala Agung yang memelihara dan menuntun kita. Dengarkan suaranya. Miliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, dengan cara punyai penundukan diri, jangan keras hati, ya, percaya Tuhan sungguh-sungguh, jangan sering mencobai dan mencari bukti, dan miliki kesetiaan ketaatan, buang jauh-jauh sesat hati dan tidak mau mengenal jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam keseharian, di dalam segala aspek kehidupan, lewat pikiran, hati, sikap tingkah laku. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tak cukup mulut kami yang memuji namamu Tuhan lewat pujian syukur, tapi kerinduanmu ya Tuhan untuk kami memberi diri kami, memberi hidup kami sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang besar, Raja yang besar, Gembala Agung kami yang layak terima pujian kami, domba-dombamu, umat kepunyaanmu. Tuhan, kami mau memberi hidup kami sebagai penyembah Tuhan lewat pikiran, hati, tindakan, sikap kami. Biarlah di dalam keseharian kami adalah penyembah-penyembah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Anugerahkan kepada kami hati yang lemah lembut, kerendahan hati, penundukan diri, supaya kami mau sungguh-sungguh mendengar dan mengenal Engkau dengan benar. Jauhkan dari keras hati ya Bapa. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan kami. Berikan kepada kami ya Bapa, dan anugerahkan kepada kami hati yang penuh dengan kesetiaan, ketaatan untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Jauhkan dari kami, hati kami
hati yang sesat, hati yang suka berbelok kanan kiri mencari jalan lain. Tetapi biarlah kami mau melihat dan mau berjalan di dalam tuntunan Gembala Agung kami, di jalan yang sudah Engkau arahkan dan Engkau bawa kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kaum wanita yang sudah mendengarkan dan setiap jemaat yang juga turut mendengarkan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membentuk hidup kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.